Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilianing Pratiwi. Saya merupakan dosen program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Terbuka. Saya mengampu mata kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia, Sosiolinguistik, Semantik, dan Penyuntingan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah ampuhan saya, yaitu PEBIN 4431 Sosiolinguistik dengan bobot 2 SKS. Sosiolinguistik biasanya ditempuh pada semester 7. Mata kuliah ini mempersiapkan mahasiswa menjadi guru yang memahami konsep dasar hakikat sosiolinguistik, bentuk dan penerapannya dalam pengajaran bahasa, membekali siswa sebagai guru bahasa untuk menguasai hubungan antara bahasa dan masyarakat dan penggunaan bahasa dalam konteks linguistik yang berbeda, serta membantu siswa mengidentifikasi bentuk-bentuk penggunaan bahasa yang tepat, baik dalam konteks linguistik maupun sosial. Dengan demikian, mahasiswa dapat berdiskusi dan mengerjakan tugas sebagai pokok bahasan yang telah dirancang di dalam mata kuliah ini, diperlukan untuk memperdalam pengetahuan mahasiswa dalam bidang pengajaran bahasa. Asesmen hasil pembelajaran dilakukan melalui UAS. Melalui mata kuliah Sosiolinguistik PEBIN 4431, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk menjelaskan hakikat sosiolinguistik dengan menjelaskan landasan kerja dan pemerian sosiolinguistik, perbedaan antara sosiolinguistik dengan linguistik, dimensi-dimensi sosiolinguistik, hubungan bahasa dan struktur sosial, hakikat dan profil hubungan bilingualisme dan diglosia, fenomena alih kode, campur kode, dan interferensi dalam bilingualisme dan diglosia, pengertian model dan model fungsional, serta dapat menerapkan kajian sosiolinguistik dalam dimensi kebijakan bahasa, perencanaan bahasa, dan pendidikan bahasa. Sistem pembelajaran Universitas Terbuka menggunakan sistem belajar mandiri yang menggunakan berbagai media seperti media cetak atau modul, non-cetak berupa audio, video, komputer internet, radio, dan televisi. Universitas Terbuka menyediakan layanan belajar kepada mahasiswa dengan tutorial tatap muka atau TTM, tutorial webinar atau TUWEB, dan tutorial online atau TUTON. Selain itu, juga diberi layanan bantuan belajar berupa tutorial online yang dapat diakses pada laman e-learning. Mahasiswa dibekali buku materi pokok atau modul sebelum memanfaatkan layanan tutorial online. Pada layanan ini, interaksi pembelajaran mahasiswa dan dosen atau tutor melalui pemberian materi, diskusi, dan tugas yang dilakukan secara asinkronus. Nilai tugas tutorial meliputi nilai 3 tugas wajib dan nilai tugas partisipasi. Nilai tugas tutorial tatap muka berkontribusi 50% dan nilai tutorial online berkontribusi 30% terhadap hasil nilai akhir mata kuliah. Hal tersebut sesuai dengan RPS yang dibuat. Selanjutnya, saya akan menampilkan rekaman video pembelajaran tutorial webinar atau tatap maya mata kuliah PEBIN 4431 Sosiolinguistik dengan materi mengenai bilingualisme dan diglosia. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar teman-teman, rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu? Alhamdulillah, baik. Ya, alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya Bapak Ibu. Pada kesempatan kita bertemu kembali pada kesempatan ini untuk untuk membincangkan atau berdiskusi dengan topik bilingualisme dan diglosia. Ini merupakan salah satu topik dari mata kuliah sosiolinguistik dengan 2 SKS dan ini ada di modul 3. Ya, saya ambil dari buku materi pokok sosiolinguistik karangan Abdul Syukur Ibrahim dan Suparno.
rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu tentu sudah mempunyai modul ini ya. Ya Bu, sudah. Alhamdulillah. Iya, tugas tutorial ini membahas tentang agar Bapak Ibu mampu menjelaskan fenomena kebahasaan bilingualisme dan diglosia dari segi aspek aplikasinya dalam penggunaan bahasa dengan tepat. Nah, bilingualisme menurut Nababan adalah kebiasaan seseorang menggunakan dua bahasa. Sedangkan menurut Krida Laksana, bilingualisme adalah pemakaian dua bahasa atau lebih oleh penutur bahasa atau oleh suatu masyarakat tutur. Jadi bilingualisme lebih menekankan pada keadaan dan atau kondisi, yakni kebiasaan menggunakan dua bahasa atau lebih. Kemudian yang kedua, menekankan seseorang penutur memiliki kebiasaan menggunakan dua bahasa atau lebih. Nah, bilingualisme merupakan fenomena penuturan atau penggunaan bahasa, yakni praktik penggunaan bahasa secara bergantian. Jadi kalau bilingualisme itu lebih ke bergantian penggunaan bahasanya. Nah, selain itu bilingualisme juga mempunyai ciri pengungkapan. Nah, berdasarkan kemampuan penutur terdapat dua kategori dalam bilingualisme. Yang pertama adalah bilingualisme setara. Terjadi pada penutur tingkat yang kemampuan penggunaannya sama. Jadi bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Spanyol, misalnya penggunaannya dua-duanya penuturnya sama. Kemudian kemampuannya sama ya. Kemudian yang kedua, bilingualisme majemuk terjadi pada penutur yang tingkat kemampuan penggunaan bahasanya tidak sama. Saya jelaskan satu persatu ya. Nah, pada bilingualisme setara atau bilingualisme yang terjadi pada penutur yang memiliki penguasaan bahasa secara relatif sama, sebagai contoh misalnya Pak Wawan, halo Pak Wawan, dapat berbicara bahasa ibunya sendiri. Pak Wawan dari mana? Misalnya Bu Dewi dari mana Bu Dewi? Dari Sunda Bu. Misalnya Bu Dewi dari Sunda, selain bisa bahasanya sendiri, Bu Dewi juga bisa menggunakan bahasa Indonesia. Sama baiknya dengan bahasa Sunda. Jadi Bu Dewi dapat berbicara bahasa ibu sendiri dengan baik dan dapat juga belajar bahasa Indonesia dengan baik pada fungsi dan situasi apa saja Bu Dewi bisa. Seperti itu ya. Kemudian bilingualisme majemuk terjadi pada kemampuan menggunakan bahasa yang tidak sama. Misalnya, Ibu Fani. Halo Ibu Fani. Halo. Halo Ibu Ida. Ya Bu. Ya, Ya Bu, saya Bu. misalnya Ibu Ida dari mana Bu Ida? Saya dari Sunda Bu, sama dengan Bu Dewi. Oh iya, misalnya kemampuan Bu Ida bahasa Sundanya karena Bu Ida dari misalnya sekolah di luar negeri, kemudian bahasa Inggrisnya lebih lebih sering digunakan, lama-lama bahasa Sundanya hilang begitu ya, atau sedikit berkurang penguasaan bahasa Indonesia. Itu bilingualisme majemuk karena kemampuan penggunaan bahasanya tidak sama. Seperti itu. Kita lanjut kembali pada pemilihan bahasa dalam bilingualisme ditentukan oleh sejumlah unsur yang dipertimbangkan oleh penutur. Yang pertama adalah unsur bahasa bilingualisme adalah bahasa yang digunakan. Tadi ya, menggunakan bahasa yang digunakan misalnya ketika di daerah yang bahasa tuturnya adalah bahasa Sunda, menggunakan bahasa Sunda. Ketika bahasa tuturnya Betawi, menggunakan bahasa Betawi. Kemudian ranah domain penggunaan bahasa. Ketika dalam ranah pendidikan, mungkin akan berbeda dengan ketika kita ranah perdagangan ya, seperti itu. Kemudian mitra berbahasa. Ketika misalnya saya bukan penutur bahasa Sunda, kemudian Bu Ida mengobrol dengan saya, nah karena mitra tuturnya berbeda, maka Bu Ida yang tadinya ngobrol dengan Bu Dewi itu berbahasa Sunda akan mengubah karena mitra berbicaranya berbeda, yaitu saya yang tidak tahu bahasa Sunda, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi Bu, mitra berbahasa itu. maaf, tapi saya jadinya bingung ya Bu ya. Kalau bagaimana jika kita menggunakan dua bahasa yang sama dalam satu waktu? Bagaimana itu ya Bu ya?
jika menggunakan bahasa dalam satu waktu, jika Dua bahasa kita dua bahasa dalam dua bahasa yang sama dalam satu waktu. Bagaimana itu? iya, jika menggunakan dua bahasa yang sama dalam satu waktu, berarti mempertimbangkan ini ya, jika memang mitra berbahasanya bisa kedua bahasa tersebut, misalnya bahasa Sunda dan bahasa Indonesia sama, bisa, ya berarti diperbolehkan. Tapi ketika hanya mitra berbahasanya hanya salah satu saja, maka supaya komunikasinya lancar hanya menggunakan satu bahasa saja. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Iya. Baik. Selanjutnya, tadi kita berbicara tentang bilingualisme, kemudian sekarang kita membincangkan tentang diglosia ya Bapak Ibu. Iya, baik. Menurut Ferguson, diglosia adalah fenomena penggunaan bahasa yang dipertimbangkan pada fungsinya. Pada masyarakat monolingual, penggunaan diglosia adalah penggunaan ragam bahasa, dialek, dan register sesuai dengan pertimbangan fungsi setiap ragam. Kemudian pada masyarakat bilingual, diglosia tidak hanya penggunaan ragam, tetapi penggunaan bahasa sesuai dengan fungsinya. Misalnya pada yang pertama yaitu masyarakat monolingual, masyarakat hanya menggunakan satu bahasa. Nah, pada masyarakat monolingual, diglosia adalah fenomena pemilihan ragam bahasa seperti dialek ya, Bapak Ibu, ragam bahasa menurut daerah wilayah. Kemudian register adalah ragam bahasa menurut penggunaan fungsional. Sebagai contoh, misalnya Bu Fani dari Jawa ya, Bu. Iya, Bu Fani dari Jawa. Nah, kita di Jawa mengenal ada berbagai macam dialek ya, Bapak Ibu. Ada Jawa Banyumasan, ada Surakarta, ada Malang, ada Pasuruan, ada Indramayu, dan Cirebon. Kalau Bu Fani dari mana, Bu? Wonogiri ya, Bu? Waktu itu ya, Bu? Iya betul Bu, saya dari Wonogiri, Jawa Tengah. Iya, betul. Di Wonogiri lebih kepada dialek, di Surakarta ya. Nah, itu masuk ke dalam dialek. Kemudian ada juga contoh register, yaitu misalnya register pedagang buah akan berbeda dengan register pada kelompok profesi, register percakapan, pada anggota lalu lintas. Jadi kalau misalnya di kepolisian tentu akan berbeda dengan ketika kita berbicara dengan pedagang buah seperti itu masuk ke register. Itu pada masyarakat monolingual ya. Kemudian pada masyarakat bilingual, diglosia lebih pada fenomena pemilihan dan penggunaan salah satu bahasa di antara dua bahasa atau lebih yang digunakan oleh suatu masyarakat tutur sesuai dengan fungsinya. Contohnya kita lebih bergerak keluar, masyarakat di Paraguay, masyarakat tersebut mengenal dua bahasa, yaitu bahasa Guarani, yaitu rumpun bahasa Indian, sebagai ragam bahasa rendah, dan bahasa Spanyol sebagai rumpun bahasa Roman sebagai bahasa tinggi. Nah, setiap bahasa diberi keleluasaan untuk menjalankan fungsi kemasyarakatan secara profesional. Nah, ragam bahasa rendah itu biasanya digunakan saat berbicara dengan pembantu misalnya ya. Kemudian surat pribadi misalnya kan antara misalnya Pak Wawan dengan Bu Fani misalnya ya. Percakapan dengan keluarga misalnya Bu Dewi dengan keluarganya mengobrol ya. Kemudian ragam bahasa tinggi, misalnya saat khotbah. Saat khotbah misalnya kita menggunakan bahasa yang ragamnya tinggi. Kan nggak mungkin. Lu udah pada salat belum? Hai guys, udah pada salat belum? Nah, kan mungkin ya kalau di khotbah seperti itu ya. Kemudian pidato di parlemen. Bapak Ibu jika menjadi anggota dewan tentu berbicaranya berbeda ya. Kemudian kuliah seperti kita hari ini, siaran berita, tajuk rencana pada berita surat kabar. Nah, itu menggunakan bahasa yang tinggi seperti itu. Jadi, diglosia itu lebih mempertimbangkan fungsi bahasa dalam menentukan pilihan bahasa di antara dua bahasa atau lebih. Sedangkan bilingualisme lebih pada kebiasaan dan kemampuan menggunakan dua bahasa. Selanjutnya ada pertanyaan?
Bu Fani barangkali mau bertanya? Sudah masih disenyapkan itu? Iya Bu, saya mau bertanya Bu. Jadi apa ya Bu ya perbedaan mendasar dari diglosia sama bilingualisme itu? Iya, terima kasih Bu Fani, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi perbedaan antara diglosia dan bilingualisme tadi ya, diglosia itu lebih mempertimbangkan fungsi bahasa. Jadi ada interest ya, ada mempertimbangkan fungsi bahasa dalam menentukan pilihan bahasa di antara dua bahasa atau lebih. Sementara kalau bilingualisme ya lebih pada kebiasaan. Jadi karena mempunyai kemampuan dua bahasa, maka dia menggunakan dua bahasa itu. Dan itu disebut bilingualisme. Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu. Masih semangat kan? Iya, masih Bu. Oke, Bu Dewi, terima kasih. Nah, sebagai contoh penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah ya adalah pilihan berdasarkan fungsi yang tidak berkait dengan bahasa tinggi dan bahasa rendah. Bahasa Indonesia baku dipilih sebagai bahasa tinggi, sedangkan bahasa Indonesia tidak baku dipilih sebagai bahasa rendah. Seperti itu. Nah, hubungan bilingualisme dan diglosia. Sebelum kita membahas itu, kita melihat bahasa rendah dan tinggi. Nah, menurut pendapat Ferguson, tadi bahasa tinggi ya, menurut Ferguson bahasa tinggi dipergunakan dalam hal yang berhubungan dengan agama tadi ya, pendidikan, aspek budaya yang tinggi atau komunikasi bergengsi. Bahasa tinggi antara lain digunakan dalam khotbah di masjid dan gereja, pidato di parlemen, kemudian pidato politik, kuliah di universitas, siaran berita, editorial surat kabar, dan puisi. Itu dianggap sebagai bahasa tinggi. Sementara bahasa rendah misalnya digunakan di rumah, kita mengobrol dengan anak, dengan suami, atau dengan pasangan. Kemudian di pabrik, ya, di pabrik. Nah, bahasa rendah juga biasanya digunakan untuk sastra rakyat, sandiwara radio, surat pribadi, pembicaraan antar anggota keluarga dan antar teman. Nah, bahasa tinggi lazim digunakan oleh kalangan terdidik dan dan tidak digunakan oleh kalangan kurang terdidik. Sedangkan bahasa rendah kebalikannya ya, digunakan oleh kalangan yang bisa juga terdidik tapi untuk kebutuhan ragam komunikasi, jadi tidak menggunakan itu ya. Atau bisa juga untuk kalangan yang kurang terdidik karena kemampuannya yang dimiliki. Dan bahasa tinggi itu dianggap oleh penutur sebagai varian yang memiliki prestis lebih tinggi ya, lebih prestis daripada varian rendah. Varian tinggi dipandang oleh penuturnya lebih indah, lebih bernalar, dan lebih mampu digunakan untuk mengungkapkan pokok pikiran daripada varian yang rendah ya. Misalnya puisi tadi ya Bapak Ibu. Bahasanya indah, kemudian eh, indah bernalar seperti itu ya. Nah, ini hubungan antara bilingualisme dan diglosia. Jadi ada 4 tipe ya. Tipe pertama adalah diglosia dan bilingualisme. Kita bahas satu-satu terlebih dahulu ya. Diglosia dan bilingualisme. Jadi tipe diglosia dan bilingualisme ada kebiasaan menggunakan dua bahasa atau lebih, dan ada kebiasaan menggunakan bahasa tinggi dan bahasa rendah. Nah, situasi berbahasa dalam bahasa Indonesia yang menguasai bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Sebagai contoh, misalnya kita di Indonesia, situasi resmi bahasa Indonesia dipilih dalam kebiasaan bilingualisme. Tetapi pada saat itu pemilihan bahasa Indonesia lebih bergengsi ya, atau berkedudukan lebih tinggi daripada bahasa daerah. Anggota masyarakat mengetahui situasi yang menuntut penggunaan bahasa, baik dalam kaitan dengan bahasa yang dipilih sesuai fungsinya, maupun kaitannya dengan bahasa yang dipilih sesuai dengan gengsi bahasa dan varian, yaitu bahasa tinggi dan bahasa rendah. Kemudian tipe yang kedua adalah bilingualisme tanpa diglosia. Jadi bagaimana? Ada bahasa yang dipilih tanpa ada ikatan atau tanpa ada dikait-kaitan dengan fungsi sosial. Karena fungsi sosial bahasa tidak kuat. Sebagai contoh misalnya ketika kita punya balita, penguasaan bahasa anak menjadi bilingual pada tahap perkembangan penguasaan bahasa. Susu digunakan dengan cucu, kemudian apalagi makan dengan mamam, seperti itu ya. Itu juga ya.
Nah, pada tipe ketiga atau tipe yang ketiga adalah tipe diglosia tanpa bilingualisme. Jadi ada masyarakat tutur yang menggunakan dua bahasa atau lebih, tetapi mereka tidak berinteraksi dengan bahasa tertentu sebagai pilihan bersama. Sebagai contoh, ketika dalam masa perang, zaman perang dunia pertama ya khususnya, kaum elit Eropa dan masyarakat tidak pernah terjadi interaksi dalam arti menggunakan bahasa yang dipilih. Mereka berinteraksi melalui penerjemah atau interpreter. Jadi tidak menguasai bahasa ya. Yang terakhir adalah tipe tanpa bilingualisme dan diglosia. Pada tipe keempat ini dapat diterima secara teoritis kemungkinan masyarakat kecil, anggotanya terbatas, sangat terpencil, dan egalitarian, hanya memiliki satu bahasa dan satu ragam, dan tidak ada perbedaan peran yang dimainkan oleh gaya-gaya dalam bahasa tersebut. Sebagai contoh, misalnya di Indonesia ada suku terasing, di Papua atau di Kerinci ya, yang anggotanya sedikit, kemudian menggunakan satu bahasa tanpa varian yang bahasa yang ada, terus tidak ada gaya dalam bahasa itu, tidak ada peran yang dimainkan. Itu masuk ke tanpa bilingualisme dan diglosia. Jadi, hubungan titik temu bilingualisme dan diglosia adalah berada atau tidak beradanya bersama bilingualisme dan diglosia. Sedangkan hubungan titik pisah berupa beradanya salah satu fenomena atau tidak adanya salah satu fenomena. Nah, kita pada kesimpulan ya Bapak Ibu, rekan-rekan semua, jadi bilingualisme adalah kebiasaan tadi penggunaan dua bahasa ya dalam masyarakat tutur, bukan pada fungsi bahasa. Jadi memang hanya mempunyai kemampuan dua bahasa. Pemilihan bilingualisme ditentukan oleh bahasa yang digunakan. Ya, kenapa menggunakan bahasa Indonesia? Karena penuturnya bahasa Indonesia gitu. Bahasa Sunda karena penuturnya bahasa Indonesia, walaupun saya bisa menggunakan bahasa daerah lain misalnya. Kemudian ranah domain penggunaan, yaitu bidang-bidang tertentu yang menggunakan itu. Ketika saya mengajar bahasa Indonesia, saya menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian mitra tutur, ketika saya berbincang dengan pedagang sayur, maka saya akan pedagang sayur yang dari Jawa dan saya bisa menggunakan bahasa Jawa, saya akan menggunakan bahasa Jawa karena mitra tutur saya pedagang yang bisa berbahasa Jawa. Kemudian bilingualisme mempunyai dua kategori, yaitu kategori setara dan majemuk. Setara artinya dia mempunyai dua kemampuan yang sama antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah, atau bahasa Indonesia dengan bahasa asing kemampuannya setara. Atau majemuk, hanya salah satu lebih tinggi. Misalnya tadi saya contohnya Bu Ida kuliah lama di luar negeri, bahasa Inggrisnya lebih sering digunakan dibandingkan bahasa Indonesia atau bahasa Sunda. Nah, selanjutnya diglosia. Diglosia adalah fenomena penggunaan bahasa dipertimbangkan pada fungsinya. Jika bilingualisme tidak mempertimbangkan fungsi, maka pada diglosia mempertimbangkan fungsi. Diglosia pada masyarakat monolingual misalnya pada dialek dan register. Dan diglosia pada masyarakat bilingual misalnya penggunaan ragam baku dan tidak baku. Tadi ya hubungan antara bilingualisme dan diglosia ada 4 tipe, yaitu tipe pertama diglosia tanpa bilingualisme, yang kedua bilingualisme tanpa diglosia, yang ketiga diglosia tanpa bilingualisme, dan yang keempat tipe tanpa bilingualisme dan tanpa diglosia. Ya, Bapak Ibu, ini rencana pekan depan. Jadi mahasiswa harus selalu aktif dalam pembelajaran tutorial ya setiap sesi ini dengan berdiskusi, mengerjakan tugas tes formatif dan tes sumatif. Kemudian bacalah BMT Sosiolinguistik PB 4431 baik cetak maupun online sebagai referensi wajib. Kemudian pelajari pembahasan mengenai alif kode, campur kode dan interferensi. Ya, seperti itu ya. Bapak Ibu mempersiapkan ya, rekan-rekan mahasiswa ya. Baik, Ibu. Ya, disenyapkan lagi ya supaya lebih. Ya. Nah, ini ada tugas Bapak Ibu, ada tugas jelaskan dengan singkat mengenai situasi berbahasa masyarakat di Indonesia dalam konteks masyarakat diglosis.
Jadi tadi kan Bu Ida dari Sunda, Bu Dewi dari Sunda, kemudian Bu Fani dari Jawa ya, tadi dari Wonogiri. Kaitkan dengan masyarakat di lingkungan Bapak Ibu. Jawaban diunggah pada aplikasi e-learning.ut.ac.id paling lambat pekan depan sebelum sesi ke-9 dimulai ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu juga bisa menggunakan sumber belajar lain, yaitu e-learning.ut.ac.id, BMP versi digital pada laman pustaka, itu linknya. Kemudian pilih FKIP, lalu cari mata kuliahnya. Kemudian podcast dari UT Radio dengan judul yang sama, bilingualisme dan diglosia, dan pilih pada kategori FKIP. Kemudian gunakan juga kanal YouTube dengan akun Universitas Terbuka. Ya, baik Bapak Ibu, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ibu boleh tidak kalau misalnya nanti saya belum paham terkait tugasnya, saya bertanya langsung ke Ibu. Oh, boleh. Jadi Bu Fani bisa memanfaatkan forum diskusi, kemudian bisa memanfaatkan send message kepada saya pada aplikasi e-learning ya Bapak Ibu. Ya Bu Fani ya. Baik Ibu, terima kasih. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Insya Allah sudah jelas, Bu. Alhamdulillah baik. Eh, Baik, saya akhiri. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang sudah sangat semangat menghadiri kelas saya. Semoga Ibu-ibu dan Bapak ini bisa lulus tepat waktu ya Bapak Ibu. Dan jangan lupa mengerjakan tugasnya yang sudah saya Amin. berikan sesuai dengan tenggat yang disampaikan ya. Semoga kita bisa sukses bersama ya Bapak Ibu. Amin. Iya, baik. Kalau begitu saya akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.